Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Faujianti dari kelas Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian siklus akuntansi untuk memenuhi mata kuliah pengantar akuntansi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tahapan atau langkah yang dilaksanakan selama periode akuntansi dalam rangka menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, serta melaporkan informasi keuangan yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan. Adapun tahap-tahap dalam siklus akuntansi, yang pertama adalah menganalisis bukti transaksi bisnis, yang kedua membuat jurnal transaksi, yang ketiga memposting ke buku besar, yang keempat menyusun neraca saldo, yang kelima membuat dan membukukan jurnal penyesuaian, yang keenam menyusun neraca saldo disesuaikan, yang ketujuh menyusun laporan keuangan, yang kedelapan menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutupan, yang kesembilan menyusun neraca saldo sesudah penutupan. Aset dalam siklus akuntansi dibagi menjadi dua, ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari setahun, yang termasuk ke dalam aset lancar selain kas ada wesel tagih, berutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka lainnya. Adapun aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun termasuk ke dalam aset tetap. Yang termasuk ke dalam aset tetap adalah peralatan kantor, mesin, bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Kewajiban dalam siklus akuntansi dibagi menjadi dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo, biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang, dan yang harus dibayar dari aset lancar. Yang termasuk ke dalam kewajiban jangka pendek adalah utang usaha, utang gaji, utang bunga, pendapatan diterima di muka. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang adalah wesel bayar jangka panjang, hipotek, dan obligasi. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyelesaian sampai ke laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur atau sering disebut dengan kertas kerja adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Adapun format dalam neraca lajur, ada neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan neraca lajur 14 kolom. Tahapan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat format dan kolom neraca lajur. Yang kedua, memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Yang keempat, mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, laba rugi, dan posisi keuangan. Proses tutup buku. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal, yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah pripe dan laba rugi. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan menyusun neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut: nama perusahaan, judul, neraca saldo setelah penutupan, tanggal periode pembuatan.
Langkah selanjutnya adalah membuat kolom sebanyak 4 kolom, di antaranya kolom pertama ada kode akuntansi, kode akun atau nomor akun, kolom kedua nama akun atau keterangan akun, kolom ketiga ada debit, dan kolom keempat ada kredit. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang siklus akuntansi perusahaan jasa Mansur Consulting. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018. Tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari 2018. Cara penyelesaiannya menggunakan tahap siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi ke jurnal umum. Cara melakukan analisis dan pencatatan transaksi keuangan adalah menggunakan sistem akuntansi jurnal berpasangan debit dan kredit. Adapun proses pencatatan transaksi ke jurnal umum, yang pertama, menentukan akun yang terpengaruh oleh transaksi, aset, utang, ekuitas, pemilik, pendapatan, beban, prepare. Yang kedua, menentukan apakah saldo akun yang terpengaruh mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, menentukan apakah kenaikan atau penurunan dalam akun dicatat sebagai debit atau kredit. Yang keempat, mencatat ayat jurnal dalam jurnal. Yang kedua, proses pencatatan jurnal akuntansi. Pencatatan jurnal transaksi pembelian tanggal 1 2020 ada kas sebesar 13.100.000 di debit, piutang usaha sebesar 3 juta di debit, beban habis pakai sebesar 14 juta di debit, peralatan kantor sebesar 12.500.000 di debit, modal sebesar 30 juta di kredit. Pencatatan jurnal transaksi pembayaran sewa tanggal 1 Januari 2020 ada sewa bayar di muka sebesar 4.800.000 di debit, ada kas sebesar 4.800.000 di kredit. Pencatatan jurnal transaksi pembayaran asuransi tanggal 2 Januari 2020 ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.800.000 di debit, kasnya sebesar 1.800.000 di kredit. Pencatatan jurnal transaksi penerimaan pendapatan tanggal 14 Januari 2020, kasnya ditempatkan di debit sebesar 5 juta, pendapatan diterima di muka ditempatkan di kredit sebesar 5 juta. Pencatatan jurnal transaksi pembelian kredit peralatan kantor tanggal 5 Januari 2020, peralatan kantor posisi di debit sebesar 2 juta, utang usaha posisi di kredit sebesar 2 juta. Pencatatan jurnal transaksi piutang tanggal 6 Januari, kasnya sebesar 1.800.000 di debit, piutang usahanya 1.800.000 di kredit, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memposting jurnal transaksi ke buku besar, seperti contohnya ini. Contoh buku besar di akun kas dan contoh buku besar akun piutang usaha. Tabelnya seperti ini. Yang ketiga, contoh buku besar akun bahan habis pakai. Yang keempat, contoh buku besar akun sewa dibayar di muka. Yang kelima, contoh buku besar akun asuransi dibayar di muka. Yang keenam, contoh buku besar akun peralatan kantor. Yang ketujuh, contoh buku besar akun akumulasi penyusutan. Yang kedelapan, contoh buku besar akun utang usaha. Yang kesembilan, contoh buku besar akun utang gaji. Yang ke-11, contoh buku besar akun modal. Yang ke-10, contoh akun pendapatan diterima di muka. Yang ke-12, contoh buku besar akun prepare, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyiapkan neraca saldo sebelum disesuaikan. Seperti ini contohnya dari perusahaan Mansur Consulting. Neraca saldo sebelum disesuaikan untuk
Keempat, menyiapkan neraca saldo sebelum disesuaikan, contohnya seperti ini. Terus yang kelima, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Yang keenam, menyiapkan kertas kerja akuntansi neraca lajur, contohnya seperti ini dari perusahaan Mansur Consulting. Yang ketujuh, membuat ayat zona penyesuaian, contohnya seperti ini. Yang kedelapan, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian dari perusahaan jasa Mansur Consulting, seperti ini contohnya. Yang kesembilan, menyiapkan laporan keuangan perusahaan jasa dari perusahaan jasa Mansur Consulting, seperti ini contohnya. Yang kesepuluh, membuat ayat zona penutup, seperti ini contohnya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan dari perusahaan jasa Mansur Consulting, contohnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.